ini kesana kesini ini gitu Pak. Nah, pembahasan kita dasar nih Pak, Awaludin. Nah, tahap dasar dalam belajar zikirnya adalah Awaludin, kan begitu Pak. Nah, apa tadi metode awal kita untuk masuk menjadi untuk mengetahui atau belajar zikir? Berarti kan Awaludin. Apa tuh Awaludin itu? Definisi Awaludin itu seperti apa itu kan gitu? Kalau di dalam definisinya kan awal mengenal agama, kan gitu. Nah, cuma kalau diistilahin kita orang itu kan di situ pelajaran itu disebutnya kalau dasar itu Awaludin. Awaludin marifatullah lah kalau ibaratnya. Awal mengenal agama itu dalam arti di sini bagaimana kita menuju iman dulu. Kan gitu. Nah, jadi kalau di umum nggak tahu gua apa dasarnya itu apa disebutnya, nggak tahu gua. Kalau di sini kita orang disebutnya untuk belajar di sini toreknya gitu, toreknya disebutnya dasarnya itu Awaludin. Namanya metodenya ada 9 materinya. Masuk dasar tadi Dari mulai istighfar, Awaludin. Awaludin ini mempunyai materi 9 materi. Jadi Awaludin ini adalah jalan awal mengenal agama. Jalan awal mengenal agama. Nah, berarti memperbaiki iman kita tentang keagamaan, tentang ketauhidan, tentang Allah, kan begitu kan. Mempunyai pekerjaan 9 materi yang harus kita lewati sebagai murid. Nah, apa aja awalnya itu? Itu kalau di pelajaran kita orang itu kan dari mulai istighfar, selawat, ismujat 5.000, ya kan. Terus zikir 7 latifah, ya kan. 11.000 lah disebutnya kata orang masal kata gua itu zikir 7 bagian, ya kan. Terus lari ke robani, lari ke ojakan, ya kan. Baru tahlil. Nah, setelah tahlil baru asma. Setelah asma kanjel ares 9. Semua didudukin ya enggak, itu 5.000 puasanya 49 hari satu materi. Dalam satu materi. Misalnya tadi istighfar tadi kita dudukin 5.000 kali 49 hari. 49 kali ya, maupun itu bisa tembus dalam waktu seminggu. Mau seminggu boleh. Puasanya tetap 49 hari. Tapi berpuasa tetap 49 hari. Kenapa harus diharuskan berpuasa? Kenapa harus diharuskan berpuasa? Itu kan kalau metode begini loh Pak. Kalau metode puasa itu salah satu untuk jenjang untuk menahan kita dari rasa lapar kan satu, ya kan. Yang udah jelas umumnya. Kedua, dengan lapar itulah, dengan dahaga itulah kita mudah berharap cepat tingkat kerohanian itu lebih ini gitu. Kan gitu. Kalau ibarat ininya di saat kita ngalamin kepedihan, di lapar segala macam dahaga itu, kita duduk itu benar-benar konsentrasi kerohanian kita ya enggak, untuk bisa berhubungan dengan diri kita sendiri, kan gitu. Baik itu tahap pembersihan atau segala macam, dengan satu harapan kita akan bisa mengenal diri kita sebenar-benarnya, tentang ruh itu sendiri kita aslinya. Itu kan gitu. Tahapan materi pertama adalah istighfar, Pak. Kalau istighfar itu udah jelas kita, kalau bahasanya kita mohon ampun lah bahasanya, kan gitu. Tujuan tadi istighfar tadi kita mengerjakan tadi kan pembersihan dengan mohon ampunan, kan gitu. Semuanya sebenarnya Pak kalau masih tahali. Taholi itu apa tuh Pak?
pembersihan. Pembersihan. Pembersihan itu dari sifat-sifat tercela itu masuknya nanti di dalam tujuh bagian dari kita pahamnya. Karena setiap latifah ini ada sifat-sifat tercela. Ya. Kan gitu. Dari mulai kolbu, ruh, siri, kafi, apa, nafsu, natiko sampai kulu jasad rohani, itu semua punya sifat-sifat tercela. Ya kan? Bagaimana kita bisa menggantikan sifat-sifat tercela? Minimal meredam. Ya kan? Kita memohon sama Allah di dalam tahalinya nanti setelah itu isinya cuma dua itu Pak, tahali. Nah, perwujudan buah daripada pekerjaan dua ini namanya tajali. Kan gitu. Nah, tajali ini perwujudan dari apa? Nantinya dari buahnya adalah akhlak. Budi pekerti lah, akhlakul karimah. Kenapa? Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran, kan gitu. Akhlakul karimah, kan gitu. Nah, itulah yang diharapkan dari kita yang belajar ini, menumbuhkan akhlak yang baik. Tajal itu buah dari pekerjaan ini, ya kan. Setelah, kalau ibarat, makanya sih gue bilang, kalau ibarat kita mau nanam padi, sawah itu kita luku dulu, kita bersihin dulu, kita bajak dulu, barulah kita tanam. Dari hasil pembersihan ini kita berusaha kita tanam budi pekerti tadi, ya kan, sifat-sifat yang terpuji itu tadi, ya kan. Nah, buahnya akhlakul karimah, tajalinya, kan gitu perwujudannya itu. Nah, adapun nanti di dalam perjalanan kerohanian itu kita dikasih sama Allah istilahnya dalam arti kelebihan, kan gitu, baik itu natijah, samro, maunah, karomah, itu jangan kita pedulikan. Ya, masa gini Pak, itu bukan tujuan. itu kan tahap udah tingkatan apa, dari tahap dasar tadi kita sebagai seorang murid, dengan mengerjakan materi awal tadi, kita materi pertama adalah istighfar. Dalam istighfar 49 kita lulus dalam kata, berarti kan ada namanya tajali dalam istighfar tadi. Belum dapat juga. Belum. Jadi gini loh. Kita di sini masih posisinya ya enggak. Semua materi ini kan gitu. Semua materi ini ya enggak. Kalau di kita ibaratin untuk alat untuk pembersih. Ya kan? Alat pembersih. Kita jangan berbicara buah dulu. Tajali dulu. Ya kan? Kita di sini ya enggak dalam tahap pembersihan dulu. Ya, berarti setelah tahap pembersihan itu baik istighfar, ismujat, selawat, segala macam, itu kita berusaha sama Allah untuk setiap latifah itu kita dudukkanlah kalimat-kalimat itu. Kan gitu loh, kita dudukkanlah kalimat itu pada wadahnya, ya kan. Jangan sampai istilahnya ya ngomong, kalau misalkan kolbula misalkan, penyakit buruknya di situ kan ada iblis, setan, dunia tercela, ya kan, hawa nafsu, ya kan. Itu didominani sama itu sifat-sifat itu tadi. Sifat-sifat yang ada di kolbu. Nah nanti kita kalau kita sudah di situ terus kita bersihin, kita munajat sama Allah untuk bisa bersih lah. Gitu, dari sifat-sifat itu tadi, iblis, setan, dunia tercela itu tadi. Nah, nanti ditahalinya kan gitu, sifat yang baiknya, di situ timbullah yang namanya iman, Islam, tauhid, ma'rifat, takwa. Itulah rahasia kolab namanya. Mungkin tempat lu nggak ada penjelasan begitu kali kan? Ada. Nggak ada. Nah, itu tadi di sini dijelasin. Nah, makanya kalau seorang guru gitu ya, yang tingkat kerohaniannya sudah dibukakan sama Allah, hasilnya tidak ada lagi dinding, kan gitu, tidak ada lagi hijab, maka insya Allah dia pun akan bisa mengetahui kerohanian seorang murid.
kan gitu. Ya. Sudah duduk di mana si murid ini, kan gitu. Nah, makanya gue bilang nggak gampang nopal kan itu. Bukan gue nggak mau duduk itu, gue terus terang, gue jujur, gue ini belum mampu. Tapi kalau untuk menerapkan materi, nebarin salam sebatas nerapin materi, ya insya Allah karena gue sudah belajar di situ, Ya. kan gitu. Nah, kalau untuk hasil buahnya ya enggak, apalagi gue sampai istilahnya, oh ini Nopal udah begini nih, kayak gini, ya gue belum tahu, kan gitu loh. Nah, gue pun harus sama-sama duduk, kan gitu. Nah, sementara nggak mudah pertanggungjawaban kerohanian itu Nopal, kan Iya. gitu. Nah, makanya di sini ya enggak, yuk mending kita bareng-bareng bebersih, kan gitu loh. Ya, itu kan salah satu benar-benar kita mengakui Iya. kedudukan kita ini masih hanya sebatas Menyam- bareng-bareng lah belajar. Iya, Nah, menyampaikan salam nih, metode ini untuk gunanya ini nih, kan gitu. Tahapnya pembersihan. Ini pembersihan ini dari mana? Kolbu itu sendiri tempat bersarangnya, kan gitu loh. Iblis, setan, hawa nafsu, dunia tercela tuh di situ. Berkecamuk lah di situ kita setiap hari, kan gitu. Ini oknum yang ini 5 ini menempatin di situ, kan gitu. Sehingga apa, kita kacau balau urusan perkara Dunia. macam-macam dunia, kan gitu, penuh di dalam kolbu ini, ya kan. Bagaimana itu kita kikis, kita munajat sama Allah ya enggak, supaya tergantikan dengan apa, dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu apa? Disitulah iman, Islam, tauhid, ma'rifat, takwa ada di sini nih. Di kolbu. Ya, itu yang disebutnya rahasia kolab. Kalau itu sudah tumbuh, sudah hilang yang 5 oknum tadi itu, ya kan. Apapun yang dimasukkan ke kita, ayat-ayat segala macam, tampak tidak ada pengaruh apa-apa. Makanya kenapa kalau orang-orang yang bisa neropong segala macam bingung lihat kita, karena memang nggak ada apa-apa, tapi ada. Nah loh, gitu. Bingung dia sendiri kalau orang-orang yang hebat-hebat paranormal melihat kita itu, iya apa yang lu mau lihat gitu, yang lu lihat tuh nggak akan bisa lu lihat, kan gitu. Kenapa orang-orang itu selalu melihat kolbu, Pak? Iya, karena di sininya masih ada bersarang temennya. Nggak, maksudnya suatu berarti kolbu ini benar-benar kunci pintu masuknya semua gitu. Awalnya. Besar itu. Makanya memang dia dalam arti kata jumlah ataupun kapasitas yang diberikan untuk ke kolbu ini memang lebih banyak dibanding lataip-lataip yang lain ya. Nih sekarang beginilah satu contoh. Iya. Nih di dalam ini belum kita bersihin Pak, belum kita najatin sama, belum kita zikirin, kita belum bersihin. Ya. Di sini masih bersemayam tuh 5 oknum itu, ya kan. Diperumpamakan lah, misal sama kita di sini ini macan semua, ya kan. Lu masukin kambing, jebret 1 biji, habis nggak? Habis makan macan. Habis. Lu masukin 5, habis. Dunia lu masukin semua, habis. Penuh di sini, kurang malah iya. Kenapa? Karena masih bersemayam 5 oknum itu Pak. Iblis, setan, hawa nafsu, dunia tercela itu masih di sini, disimpan, belum di luar. Nah kalau sudah kita bersihin, kita munajat sama Allah untuk didudukkan sifat 5 ini, iman, Islam, tauhid, ma'rifat, takwa, kan itu. Maka apapun yang lu masukin di sini, kan gitu loh. Apapun dalam arti lu dudukkan di sini kalimat-kalimat, ayat-ayat, nggak akan ada pengaruh, malah dia adem baik, tenang. Kenapa? Karena sudah bersemayam itu. Nah sampailah nanti kita mengalami yaitu tadi, baik itu fana fila, fana sifat, fana fizat, itu
Itu nanti terjadi Itu dengan baru sendirinya. batas kolbu gitu Pak. Batas kolbu. Gitu. Itu akan kita Makanya alami itulah kalau memang kunci. sudah duduk tadi. Kalau itu sudah duduk, iman, Islam, tauhid, ma'rifat, takwa, aman. Dunia itu ngejar kita, tapi kita nggak butuh dunia, gitu loh Pak. Karena nggak ada di dalam sini, adanya di luar. Gue juga baru bisa ngomong. Tapi gue pernah ngalamin peristiwa-peristiwa itu pada waktu dulu. Gue lagi istiqomah bener rajin, lagi awal-awal belajar Pak. Gitu. Sampai istri gue aja ngelarang gue kalau nggak ngaji, pergi lu ngaji sana, kan gitu loh. Gue gak ada duit mau berangkatnya, pergi aja pokoknya, pergi aja lah pokoknya, berangkat mau ada duit, meninggalin duit apa enggak kan, berangkat aja lah. Istri gue yang lebih yakin daripada gue. Gitu. Kenapa? Di saat gue ini nggak mikirin itu gitu ya enggak, di rumah apa rezeki lancar kata istri gue, ada aja ini tuh rezeki itu kan gitu, seperak nggak gue tinggalin duit. Gitu kan, gue pada waktu itu karena baru awal belajar, belum ABC kan gitu ini, Pal istilahnya. Istri gue yakin, begitu gue dapet cerita dia, gue nambah yakin kan gitu, gitu kan, gitu. Nah, sedalam perjalanan nih nantinya, dalam perjalanan step by step kita ngedudukin suatu materi. Itu kan dengan kerohanian yang lebih tinggi, maka badai pun akan lebih dasar. Gitu loh Pak. Yang biasanya kita diganggu sama kopral lah sekarang, bisa nanti kita diganggu sama jenderal. Kan gitu, ibaratnya kita naik pohon semakin tinggi, angin makin kencang, makin kita dudukin tahlil, maka akan juga makin gede lagi. Makin kita dudukkan kalimat ilahi, gitu kan, hanya Allah maksudnya, tujuannya, itu pun lebih gede lagi. Gitu. Ujian dan godaan, masih nggak kita nyalahin keadaan, masih nggak kita nyalahin Allah di situ. Aduh, nggak gampang. Karena gue bareng sama orang rumah gue dulu itu ya nggak, padahal dia ngalamin apa namanya pembuktian yang luar biasa. Begitu gue ngedudukin tauhid ya nggak, kalimat la ilaha illallah itu gue ngedudukin itu pada waktu itu, bubar loh, bayangin, nggak mampu dia ya. Bukan semakin lembut angin itu, makin sampai redup lah nanti, barulah. Nah Pak, untuk mencapaikan tadi Bapak, pengalaman Bapak dalam perjalanan ini sampai mendudukin tadi kalimat tauhid la ilaha illallah tadi, memakan waktu berapa lama prosesnya? Ya Lumayan. Gue ngedudukin kalimat tauhid itu dulu, kalimat tahlil itu dari 94 sampai 2000, tahun 2000. 70.000 kali 7 kali 7. Si kalimat itu. Putaran, lu bayangin, bukan satu putaran, 7 putaran. Aslinya sebenarnya kalau kita bicara materi, coy, itu di tempat kita orang ini nggak ada di tempat lain. Istighfar itu bukan satu putaran aslinya, 7 putaran. Maksudnya 7 putaran itu bagaimana nih? Jadi gini, materi selesai nih, satu putaran 49 kali 5.000 ya, itu satu putaran. Satu putaran ya namanya. Kan? Tuh, kalau kita mau dudukin sebenar-benarnya itu 7 putaran kali 7 kali 7 kali. Iya,
kali 7 kali. Begitupun selawat, begitupun Itu masih di angka 5.000 tadi. iya. Kalau sesungguhnya materi yang Kalau benar-benar sesungguhnya materi yang sebenar-benar awalnya tadi, awalnya itu berarti 7 kali putaran, nah, 7 putaran kali 7 kali. 7 kali. Makanya kan begini Pak, kalau secara logika ya kan kita bermainnya secara logika, maka orang itu akan berlari. Tapi di sini kita kan bukan bicara logika, kita bicaranya keimanan, ketauhidan. Apa sih yang tidak bisa bagi Allah? Ya. Di situ berbicaranya. Ya berarti gini, awal asal materi ini, awal muasal materi, kan 5.000 kali 7, 5.000 kali 7 kali 49. 5.000 kali 49 itu satu putaran. Kali Nah, kita kan awal harusnya muasal dari materi ini berarti 7 kali 7 kali putaran. melakukan itu. Nah, 5.000 kali 49 kali 7 kali. 7 kali putaran. Baru menaiki tangga yang lain, sholawat. Dari istighfar aja kita melakukan 7 kali putaran kali 49. Kan begitu. Nah, baru naik ke tangga sholawat. Nah, sholawat begitu juga. Habis sholawat naik tangga ke Ismujat. Nah, masih di kolbu rumahnya. Habis putaran juga. Nah, udah tangga ketiga tuh kan, tahap ketiga. Tahap keempatnya naik ke 7 bagian. 7 bagian. 7 bagian itu 7 latai. Nah, 5.000, semua 5.000. 5.000. Udah ke 11.000 berarti. 11.000. 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kali 49. 49. Baru masuk ke Kanjeng Aras. Belum. Bukan, tahlil dulu. Masuk ke tahlil lagi. 70.000 kali 7 bagian. 70.000 apa 5.000 nih? 70.000 kalau tahlil. Oh, 70.000 kali 7 bagian. Ini di tahlil udah naik tingkat tambahan zikirnya. Zikirnya. Udah 70.000. 70.000 bukan 5.000. Ismujat tadi masih 5.000 apa? Kalau ismujat yang 7 bagian. Kolbu 5.000 ya kan. Oh, itu udah 11.000 ya. Nah, itu disebut orang 11.000, sebenarnya bukan 11.000 tapi 7 bagian. Kenapa? Ini nggak terputus. Di bagian ini 5.000 terus melari ke roh 1.000 ya kan, sebenarnya di sini 6.000, di sini 1.000 ya. Masuk lagi sini, ini kan nggak terputus nih lingkarannya. Kan gitu ya. Ini dapat 2.000 garisnya itu nggak ada putusnya nggak kan putus. gitu kan, memang Karena dibawa memang dari kolbu ke ruh kan ke gitu. sir ke kafi ke apa Naksaban itu kan garis-garis itu tadi nggak putus. Itu masuk ke 11.000 tahapnya. Itu masuknya disebutnya di orang 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kali 49. Baru masuk tahlil. 70.000 kali 7. Itu tempatnya di Itu satu bagian ya, 70.000 ya, satu bagian. Di Sedangkan main di situ di ada 7 bagian. ya, apakah di kolbu apa ikut semua 7 bagian tadi? Si tahlil tadi nih. Enggak, satu gini, kalau di tahlil di kita orang ya. Nah. Tahlil itu ada 7 bagian. 7 bagian itu untuk diri sendiri. 70.000. Kan gitu. Terus untuk apa namanya? Nabi dan Rasul. 70.000. Terus untuk para aulia 70.000. Terus untuk guru-guru 70.000. Ya kan? Untuk apa ibu bapak 70.000. Untuk musuh setru, musuh kita pun kita hadiahkan. Kita hadiahkan ini kalimat itu 70.000. Untuk muslimin muslimat 70.000. Nah, itu zikirnya di kolbu apa di mana gitu, Pak? Beda Pak, tarikannya beda-beda. Oh. Nah, tarik bukan main di 7 bagian kan tahlil ini kan. Jadi 7 bagian itu maksudnya gini loh Pak. Ya, yang disebut 7 bagian itu.
satu tarikan, Ya. ya kan, satu tarikan untuk diri sendiri, satu bagian. Ah. Nabi dan Rasul satu tarikan untuk satu bagian, Ah. kan gitu. Untuk ibu bapak satu bagian, kan gitu. Untuk muslim, untuk apa namanya, guru-guru, kan gitu, satu bagian. Para aulia satu bagian, muslimin muslimat satu bagian. Tarikannya beda-beda. Beda sama Qadariyah, Pak. Kalau Naksabandi. Kalau Qadariyah satu tarikan untuk 7 bagian. Untuk diri sendiri tarikannya itu. Tarikannya satu tarikan doang. Untuk Nabi dan Rasul satu tarikan satu bagian. Gitu. Tapi kalau Naksabandi, ya kan gitu. Itu 7 tarikan untuk 7 bagian. Maksud tarikannya Tarikan apa itu begini, Pak? misal Nah, ya. tarikan kan? Kita misalkan untuk diri sendiri, Ya. kita mulai dari pusat, Ah. ya kan. Pusat naik ke Akfa, ya kan. Dari Akfa masuk Natik, Natik keluar, ya kan. Masuk ke apa namanya, Sir. Masuk ke Sir, masuk ke Kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu bagian, satu tarikan. Nah, untuk Nabi dan Rasul putarannya ke sini, dari mulai Kolbu putar ke sini, ya, ngelewatin Sir, Akfa, Kafi, Ruh, Kolbu masuk. Tapi di sini tetap Allah Di Kolbu. misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang tahlil itu bukan mulut, Ya. ya kan, harus sampai ke rasa sini. Itu tuh Nabi dan Rasul, kan gitu. Untuk aulia kebalikannya. Ya lah, maksudnya gini Pak, Kan tarikan satu tadi kita selesaikan dengan 70.000. kapasitas 70.000 dulu. 70.000. Tahap awal tadi 70.000 tadi, dari mulai pusat naik ke Atiko, ke langsung ke Kolbu kan gitu larinya kan. Nah, 70.000 dulu selesai. Ya, Kita kerjakan itu dulu satu persatu kan. persatu. Nah, baru bagian keduanya 70.000 untuk ubudiyah kita Nabi. kepada Rasul, pada Nabi Nabi dan dan Rasul. Nah, berbeda metode Tarikannya caranya beda. kan gitu caranya gitu. Ya. Sampai tadi Sampai selesai muslimin, 7 bagian tadi, muslimat. muslimat Muslimin muslimat itu berbeda semua tuh. berbeda tarikannya semua. Tarikan antar satu sama lain berbeda semua. Berbeda semua. Luar Tapi kalau untuk Qadariyah tarikannya satu untuk 7 bagian. Untuk guru-guru, untuk diri sendiri, Nabi dan Rasul segala macam sampai muslimat satu tarikan aja. Oh, Untuk 7 bagian. 7 bagian. Gitu. Nah, nanti masuk ke Asma beda lagi. Nah, berarti kan selesai kita Nah, udah di selesai itu bukan kalimat Asma la dulu, ilallah kita kan. masuk ke Robani dulu. Ke Robani. Ah, Robani ini apa definisi Robani? Robani itu kan zikiran dari Syekh Robani, kan gitu. Untuk tahap apa namanya, pembersihan juga iya, pengisian juga, yang isinya yaitu tadi surat Al-Ikhlas 501, kan gitu. Terus apa namanya, surat apa, Al-Nasro. Alam Nasrohnya itu 49. Terus Fatihahnya 7, shalawatnya 100, istighfar 100, kan gitu. Nah, habis itu selesai 49 juga, kan gitu. 49 kali puasa, kan gitu. Cuma kalau itu tarikannya sekali-sekali. Itu tarikannya sekali. sekali untuk semua.
puasanya tetap 49. Tetap 49. Ah, Materi zikirnya tadi salah satunya ada Al-Ikhlas, ada Ya. Al-Fatihah, itu materi zikirnya yang Ya. kita harus terapkan dalam satu tarikan. tarikan. Untuk ubudiyah untuk sekali dalam Ya. dalam robani tadi. Iya. Meningkat ke materi ajakan. Selesai dari robani, naik tingkatan ke materi rojakan. Baru setelah rojakan larilah ke asma. Asma itu satu asma 1000 didudukin untuk satu latifah awal. 1000 kan, 1000. Misalkan apa? Yang pertama apa asma itu? Ya Rahman ya. Ya, Ya Rahman itu 1000 satu latifah. satu latifah. Semua latifah diisi semua Iya, itu. ini kan ya Rahman ini 7 latifah. Ya kan, nanti ya Rohim 1000 semua. 99 asma, Iya. 7 putaran juga. 7 putaran juga. Semuanya sebenarnya 7 putaran. Kalau asli dari metode Iya, awal ya, metode kita bicara awal. dasar Iya. metode Naksabandia ini gitu. Terus Setelah asma, Kanjeng Ares Kanjeng Ares. yang terakhir. Ini terakhir. Nah, Terakhir dalam metode materi Awaludin. Awaludin. Berapa tahun? Jadi, kalau dihitung Bicara tahun, nah kalau secara normal. satu putaran aja ya, satu Kan ya. putaran aja Awaludin itu puasanya itu setahun 6 bulan, sekitar setahun 6 bulan lah, 6 bulan atau 7 bulan gua lupa, hampir 2 tahun lah, tahun 8 bulan lah kalau nggak salah itu. Ini semua pakai puasa 49. semua sampai ke Iya. tadi yang Kanjeng Aras. Iya, makanya Andri itu salah. Cuma ya itu tadi memang bagian dia kali. Salahnya kenapa dia nanya sama saya, puasanya berapa lama? Saya 15 tahun. Kalau dia nggak nanya, ya kan, kalau dia nggak nanya gitu, kalau rezekinya Pak, itu kita nggak bisa sih kita kalau bicara kerohanian. Makanya kata gua bilang, kalau bicara kerohanian kita nggak bisa dengan raba-raba atau dengan kalimat baku. Bisa aja, bahkan kawan kan banyak kejadian sih Pak. Bisa aja Awaludin itu materi yang sekian banyak gitu, bisa aja dia selesai dalam 2 tahun. Nah, kita nggak bisa Pak ini prediksi gitu. Bisa aja 15 tahun ngomong gitu. 7 bagian pun belum selesai. Ya. Nggak bisa Pak kita memperkirakan itu. Ya, jadi tahap kisah tentang Naksabandia kan gitu Pak. Tahap dasarnya kan kita umumnya masuk ke materi namanya Awaludin. Awaludin ini tadi ada berapa? 9 ya. 9 yang harus kita lewati materi ini. Setelah Awaludin kita masuk materi apa lagi? Kalau Sultan. Tapi kalau Sultan ini larinya bukan di Naksabandi Pak. Karena kalau di sini kan kita orang di sini ini gabungannya 3 torik. Naksabandi Qadariyah sama Nia. Kan gitu. Makanya materi Naksabandi beda, materi Qadariyah beda, materi Samaniyah beda. Ya, kita bicara dalam satu apalah namanya torik, Naksabandi. Kita bicara Naksabandi. Asal muasal tadi materi itu dari masuk Awaludin. Awaludin setelah selesai Awaludin, berarti kan ada naik lagi makom Ya, tingkatannya ke nanti kan gini Pak, kita larinya kan itu kan masuknya nanti ke ranahnya. Ranahnya itu kan jatuhnya kan kunci asli sebenarnya kan kita ini mau melakukan perjalanan marifat, mengenal diri, mengenal Allah.
kan gitu. Tajalinya itu tadi, perwujudannya itu dalam arti bagaimana kita bisa mengenal diri dan mengenal lain. Ya. Ini Oke. juga. Batas kita bicara belum sampai ke yang atas ya Pak ya. Awaludin lah ya. Awaludin ini aja tahapnya ini kan luar biasa. Melewati tahap yang bukan main-main kan gitu kan. Nah, dari Awaludin ini kita sudah dapat dari namanya tajali, buah pekerjaan. Iya. Dari Awaludin aja Iya. sebenarnya sudah mendapatkan Makanya buah kan- pekerjaan tadi materi makanya kan. kan begini nanti Pak, kalau kita sudah selesai di materi, itu begini, kalau ya itu kan istilahnya bukan hak kita ya, hak Ya, Allah ya. hak Allah. Gitu, hak Allah dalam arti di sini kita mau diapakan, Nah, kan gitu. Apakah kita mau dijadikan untuk apa namanya pembimbing? hmm, Apakah kita hanya untuk diri kita sendiri? Kan gitu. Apakah kita untuk yang lain lagi? Gitu. Oh, dari Awaludin ini ada hak yang jatuh kepada kita. Iya. Nah, Ya, jadi minimal kita mendapatkan hak tadi untuk diri kita sendiri lah. Minimal itu insya Allah pasti itu ya. Untuk diri sendiri iya, minimal kita untuk diri sendiri dan keluarga lah. dan keluarga. Nah, jadi kan nanti kita minimal istri kita talkin sendiri, anak kita talkin sendiri. Itu sudah Keluarga, jatuh hak keluarga. kita memberi talqin kepada anak Insya kita Allah. kalau sudah melewati materi Awaludin tadi. Itu iya. Dan kita juga selaya bukan hak prerogatif kita juga, tapi kita harus punya keyakinan bahwa di tingkat kerohanian itu Allah akan memberitahu kita sesuatu yang sifatnya nggak boleh kita ucapin di luar, Ya. kan gitu. Jadi rahasia kita. Rahasia. Berarti setiap perjalanan tadi Pak, tahap demi tahap. Nah, rohani tadi, dari mulai tadi istighfar kan itu ada perjalanan tersendiri kerohaniannya lah ya. Nah, dan mempunyai suatu problema tersendiri dalam tahap-tahap tadi ya, sampai menyelesaikan keseluruhan 9 materi tadi. Dan benar-benar memang dalam pengawasan dan bimbingan seorang guru kan. Karena pasti kan dia bertanya, misalnya dia mengalami suatu mimpi makanya kan kan gitu kita, kan. dia misalkan ngalamin sesuatu Hmm. kerohanian, dia nggak boleh berbicara dengan, kenapa nggak boleh bicara dengan ustaz Ah, yang di luar dari pelajaran kerohanian? ah, Kenapa? Karena nanti dia hanya bacakan kitab, ah. kan gitu. Oh, ini ada di Haikam. Kan gue bilang, sama nggak dia? Bisa nggak dia menjelaskan kerohanian, posisi kerohanian seseorang, ya kan gitu, yang belum mengalami seperti itu? Bisa nggak dia menjelaskan berdasarkan kitab? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena adanya dirasa, kan gitu. Sementara kalau baca bukan dirasa tapi diucapan, bagaimana dia bisa menjelaskan tentang kerohanian itu? Ayo, karena kerohanian itu perjalanan kerohanian masing-masing orang. Nggak bisa dia ngejelasin, ngejabarin, nggak bisa. Dia hanya bisa membaca apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Yang Yang untuk pernah terjadi kepada orang lain orang kan. lain. Ibaratnya dia mencoba menyamakan. Nah, Kan? Padahal tidak sama nggak sama. dan tidak bisa untuk menjadi iktibar perjalanan rohani seseorang ini kepada orang yang lain kan gitu kan. Yang bisa menjelaskan itu adalah Makanya- pembimbing dia berarti. Iya. Nah, yang dia misalkan ada seorang ulama atau kiai yang membicarakan, cobalah berusaha sholat itu khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu kayak mana? Orang itu kerohanian kok. Ya paling dia bisa cobalah, apa namanya, begitu kita baca surat, bacalah terjemahannya,
di dalam hati. Berarti kita cuma ingat tulisan dan terjemahan. Nah, sementara kita di situ di dalam sholat dianjurkan untuk zikrullah, ingat sama Allah. Kenapa harus ingat sama terjemahan? Kenapa harus menterjemahkan? Nah kan gitu baliknya jatuhnya, ya kan? Oh. Gitu. Makanya kerohanian ini istilahnya, kenapa kita harus belajar syariat, tarekat, hakikat, marifat, kan gitu. Gimana kita namanya wudhu, supaya wudhu itu bukan hanya sekedar membersihkan jasad. Gitu. Bagaimana kita sholat itu bukan hanya sekedar jasad Adam, ya kan? Tapi Muhammadnya ikut. Ayo, rohaninya ikut. Jangan sekedar jasad Adam. Jasad memang kagak. Kan gitu. Kita melakukan aktivitas gerak. Yang sesungguhnya sholat mana? Kan bukan jasad, tapi rohani. Apa bisa dijelasin rohani itu? Nggak bisa. Adanya di mana? Di rasa. Begitu. Makanya itu lagi akhirnya bukannya nyepelein sholat kan gitu, tapi ya memang kita rata-rata belum bisa Pak sholat itu. Orang begitu takbir, wih gimana utang gua, wih gimana istri gua ya, oh gimana anak gua ya, gimana ini biasa pun gitu loh. Mana dia yang sholat ya? Berarti definisi sholat sesungguhnya tadi tidak mengingat apapun selain mengingat kepada Allah gitu Ya, kan. iya. Itulah benar-benar sholat gitu. Rohaninya yang sholat. Jasmani mengikuti rohani. Ya iya, jasmani mah cuma ini, jasad namanya. Istilahnya kendaraan. Gitu. Nah sekarang gini, sholatnya Nabi itu kayak mana sih? Gua tanya sama lo. Sholatnya Nabi itu kayak mana? Emang tahu? Belum. Tanya aja sama kiai. Sholatnya Nabi itu kayak mana? Apa ada yang tahu? Iya kan? Gitu. Nah yang tahu sholatnya Nabi itu siapa? Nah makanya orang-orang yang sudah mengenal rohani, mengenal ruh, itulah yang tahu sholatnya Nabi. Berarti nggak banyak Iya sedikit Pak. yang tahu sholatnya Nabi itu bagaimana. Iya. Nah sekarang gua tanya, kalau sholat Nabi itu maaf yang ngomong Allahu Akbar kayak gitu ya enggak? Kenapa kok ada orang yang sholat enggak Allahu Akbar? Ya kan? Kan di Al-Quran cuma dijelasin, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Cuma itu doang. Ya? Terus timbul para ulama ya enggak, mazhab yang enggak ngelihat Nabi sholatnya begini, yang satu ngelihat Nabi sholat begini, yang satu lagi. Lah jadi yang mana yang benar? Ayo. Itu menggerakkan kok jasad. Nah, yang sholat yang mana? Yalah yang timbul sekarang ini kan gerakan sholat yang ada sekarang ini. Ya, itu kan gerakan. Nah, gerakan sholat ini asal muasalnya kan siapa yang mencontohkan gitu Pak? Iya makanya kan begitu, Pak. Makanya gue tanya, kalau katanya lu nabi ya enggak, ya kan gitu. Kayak mana? Yang mencontoh katanya yang kata orang-orang ya itu nabi yang ngasih contoh. Ya. Kalau yang ngasih contoh nabi kenapa kok nggak ada yang sama?
iyalah bakunya dalam syar'i Iya, di dalam syar'i kan begitu. begitu. Ya, Sholat kan? ini kan Nah, gerakan-gerakannya kan nggak sembarang juga mereka mengkumandangkan ini gerakan. iya. Nah, Ah. sekarang gini loh, Pak. Ya, Contoh ini dari mana sholat-sholat ini? ya, iya. Kan gini, makanya Hmm. lo melakukan sesuatu, Hmm. ya kan? Sesuatu istilahnya perbuatan lah, Hmm. gitu kan. Nah, orang-orang menyetujui pekerjaan sesuatu yang dikerjain lo itu. Hmm. Sah nggak itu? Semua orang mengakui pekerjaan lo yang lo kerjain, sah nggak? Kalau diakui salah dalam arti kata kategori logikanya sah. Iya kan? Hmm. Berarti kan persetujuan dari orang banyak sah lah apa yang lo lakuin itu, Hmm. ya kan? Gitu. Secara fikih, secara syariat, Ah. ya kan? Tetapi secara hakikinya apa yang ada yang tahu, ya kan? Gitu. Iyalah, maksudnya yang Nah. ini yang terjadi sekarang yang sudah umum dilakukan bahwa gerakan sholat itu seperti inilah, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, kan begitu. Rukun-rukun sholat dalam gerakan sholat kan Ya. gitu. Itu kan hasil ijtima. istihad para ulama dulu, Eh, ya kan? Gitu. mereka kan berarti Iya. mungkin Iya. mengambil contoh Makanya- pada saat itu Nabi ada yang dia ngelihat pada saat Nabi ruku. Iya, sekarang ya enggak. Ya. Apakah mereka itu pada waktu itu Nabi itu masih ada? Para istihad itu Nah, yang membuat kitab-kitab itu, apakah mereka itu melihat Nabi? Orang Nabi sudah nggak ada kok, sudah pulang. nah. Hah? Lah ngelihatnya dari mana mereka? Ya mereka Berarti gini, kan Pak, kesepakatan itu, Pak. dari kisah yang ini, kalau kisah yang sepengetahuan aku, mereka mengambil riwayat mungkin pada zamannya sahabat-sahabat Nabi yang masih ada pada waktu itu, turun temurun lah, sampai kepada tadi mazhab yang ada di kita. Iya, makanya gua tanya sama lo, zaman mazhab itu apakah sahabat itu masih ada? Apakah Nabi itu masih ada? Ada enggak? Kan mereka sudah nggak ada, Pak. Ya kan? Nah, jadi di sini sebenarnya kan gitu. Kalau menurut gua sih, kalau sebenarnya penjelasan tentang sholat itu